Bukan untuk hasil penelitian atau saran itu tentang hasil penelitian atau perusahaan? Penelitian Bapak. Oh iya. Apa yang mau disarankan dari penelitian? Apanya? Ide-ide pengembangan, gitu ya. Ya, udah ya. Jadi saran itu ide-ide pengembangan untuk sistem untuk hasil penelitiannya Hilda. Siap Bapak. Nanti diperbaiki ya. Iya Bapak. Ya Pak Rahmat, saya segitu dulu. Saya kembalikan. Terima kasih Hilda untuk responnya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kepada Pak Jim. Satu, langsung saja kita ke penguji kedua, Ibu Elmi, dipersilakan. Halo, ini foto. Ibu Emi toh yang penguji kedua toh? Iya Bapak. Kok pada tiba-tiba menghilang? Ini perasaan di belakang saya ada tutup saji nih. Pindah ke meja makan, lapar. Makan juga. Makan. Kamu makan apa dulu? Makan apa dulu pagi? Mana Ibu Emi? Ibu Emi pas dulu kah apa? Sempat terputus Pak, sempat terputus di lantai 1 ini. Oh, kalian di kampus? Iya Pak, iya. Lagi join dulu kayaknya. Terakhir ujian tutup ya? Si ini siapa? Rikal. Oh, Rikal. Saya tidak toh? Sepertinya. Saya nggak masuk di Rikal toh? Iya, Pak. Kayaknya enggak. Kalau enggak berarti aku... Oh iya, terada. Saya Elvis sama Pak. Badan terlepas kan? Ah, sudah masuk. Sorry Pak, tadi jaringan tiba-tiba keluar jadi jaringan terbaik ya. Oh, saya kira kok ditarik sama cowok yang ini nih, ada di depan ini. Saya sampai tabla balik. Kita bolak-balik toh, nah, gara-gara cowok satu ini kita bolak-balik ini di layar ini. Jangan gitulah Pak. Oke, kalau sudah ada Ibu Emi, saya langsung saja persilakan untuk memberikan advice and criticism. Oke, Buat terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Saya lanjut ya. Siang Hilda. Siang Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya, share screen dulu. Hilda bisa lihat? Bisa Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya. Iya Bu. Oke. Yang pertama ini Hilda harus ada tanda tangan sama tanggalnya ya. Iya Bu, siap. Oke. Nah, kemudian
abstrak. Di abstrak ini tadi sudah sempat disinggung sama penguji 1, Ibu sependapat sama penguji 1. Di sini kurang optimal itu seperti apa, alasannya apa sampai kurang optimal. Nah, itu Hilda belum jabarkan di sini optimalnya itu karena apa gitu, kurang optimalnya itu karena apa. Nah, itu belum ada, jadi nanti Hilda tambahkan lagi ya di sini. Siap, Ibu. Kemudian untuk pengujiannya di sini Hilda belum masukkan pengujian menggunakan apa, kemudian hasil dari pengujian itu seperti apa. Nah, itu Hilda belum kasih masuk di sini, karena kalau di abstrak itu kan penggambaran dari bab 1 sampai bab 5. Gitu. Jadi semua harus ada di sini. Dia menggunakan metode penelitian apa, kemudian pemrograman yang digunakan apa, dannya apa. Nah, itu semua harus ada di abstrak. Sehingga pada saat orang baca pertama kali, mereka akan melihat di abstrak bahwa, oh oke, dia hasil dari penelitiannya dia adalah ini. Kemudian metode penelitian yang dia gunakan adalah ini, seperti itu. Tapi di sini Hilda belum masukkan di sini. Metode penelitian nanti Hilda gunakan apa? Hilda? Halo, Bu. Iya, Maaf, metode Bu, putus-putus. Oh iya, metode penelitian yang Hilda gunakan apa? Metode waterfall. Nah, metode waterfall berarti nanti di sini Hilda tambahkan metode waterfall yang Hilda gunakan. Kemudian pengujian sistemnya menggunakan metode apa? Black box. Nah, pengujian black box hasilnya apakah semua valid atau tidak? Atau ada yang error atau bagaimana? Valid. Valid. Oke, berarti nanti Hilda tambahkan di sini bahasa pemrograman yang digunakan juga apa, database yang digunakan apa gitu. Jadi jelas pada saat orang baca abstrak ya. Siap, Ibu. Oke, kemudian di sini kata kunci. Nah, kata kunci itu berarti kan bentuknya kata ya, bukan kalimat. Ya. Jadi ini sistem pendukung keputusan disingkat saja jadi SPK. Jadi cuma satu kata kan? Oh iya, siap, Ibu. Kemudian ini juga jadi SAW saja, nanti disingkat saja untuk kata kuncinya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk ini spasinya nanti diperhatikan ya. Ini semakin mengecil ini. Hilda lihat. Ya kan nanti lama-lama ke bawah tuh semakin mengecil kalau subbabnya. Jadi nanti perhatikan lagi untuk spasi kiri kanannya ya. Siap, Ibu. Nah, kemudian di tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya, Hilda tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah merancang dan membangun aplikasi-aplikasi apa yang Hilda mau bangun. Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan teladan. Nah, berarti di sini Hilda harus kasih tahu membangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk membantu pemilihan karyawan teladan pada perusahaan apa? Iya. Nah, di sini harus jelas untuk tujuan penelitiannya. Oke, kemudian ini tinjauan pustaka. Nah, tadi kan sudah disinggung sama penguji 1 juga. Iya. Untuk hasil outputnya seperti apa, terus metode penelitian yang digunakan apa. Di sini belum ada metode penelitian yang digunakan dari 3 citasi ini, penelitian terdahulu. Karena gunanya apa? Untuk membandingkan di perbandingan antara penelitian sebelumnya sama penelitian Hilda nanti di bab 4 kan? Iya, siap. Nah, itu di sini belum ada nih metode penelitiannya apa, hasil outputnya seperti apa. Nah, itu Hilda harus jabarkan gitu supaya Hilda gampang. Oh, dia metode penelitian yang dia gunakan adalah ini. Oh, saya gunakan waterfall misalnya. Dia gunakan prototype misalnya. Terus hasil outputnya dia bentuknya kayak gini. Kalau saya bentuknya peringkatnya sampai 5 saja, ya kan? Nah, seperti itu.
Nanti dijelaskan. Siap, Ibu. Nah, kemudian ini sama kayak Mazmur tadi. Jadi citasinya bentuknya nomor karena kan kita menggunakan IEEE. Jadi kita perhatikan lagi. Halo Hilda? Halo. Ya. Jadi Hilda nanti perhatikan untuk citasinya ya, karena kan kita pakai menggunakan IEEE kan, bentuknya nomor. Jadi nanti diperhatikan lagi untuk citasinya. Nah, ini ada simbol flowchart, belum ada citasinya. Nih, Iya, untuk Ibu. tabel simbolnya belum ada citasinya. Ini juga sama, DFD-nya. Untuk tabelnya belum ada citasinya. ERD juga sama, nanti diperhatikan lagi ya. Iya, Ibu. Oke, untuk rancangan penelitian, Hilda pakai metode waterfall. Oke, apakah model waterfall kan sampai dengan maintenance atau pemeliharaan? Apakah Hilda sampai ke maintenance atau pemeliharaan atau sampai di pengujian saja? Pengujian aja, Ibu. Sampai di pengujian saja? Iya. Berarti Hilda harus ada di bab 1. Harus ada di bab 1 di batasan ruang lingkup atau batasan penelitian. Di sini Hilda harus cantumkan bahwa metode penelitian yang Hilda gunakan adalah waterfall dan batasannya adalah sampai ke pengujian saja, nggak sampai ke maintenance atau pemeliharaan ya. Iya, Ibu, siap. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini di desain. Di desain ini apakah Hilda desain interface atau antarmuka juga nggak? Iya. Nah, berarti di sini Hilda harus cantumkan bahwa di desain Hilda juga mendesain antarmuka atau interface-nya, ya. Iya, Karena Ibu, di sini siap. belum ada. Di sini Hilda cuma bilang bahwa Hilda merancang DFD, ERD-nya, tapi perancangan interface-nya nggak ada gitu. Padahal di bab 4 Ibu lihat kayaknya ada toh? Ada. Iya, ada, Ya. Ibu. Oke. Jadi nanti ditambahkan ya. Siap, Ibu. Nah, kemudian setiap bahasa Inggris, penggunaan kata bahasa Inggris harus dibuat miring. Miring. Iya, Ibu. Ya. Ini enggak, beberapa Ibu sudah tandain, nanti diperhatikan lagi. Kemudian di pengkodean, database-nya menggunakan apa? MySQL. MySQL. Karena di sini Hilda belum sebutkan. Iya, Hilda Ibu. hanya sebutkan bahasa pemrograman yang Hilda gunakan, tapi database-nya Hilda nggak sebutkan menggunakan Iya, Ibu. apa. Ya, jadi menggunakan MySQL ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu adalah metode-metode yang kamu gunakan seperti observasi, studi literatur, wawancara, gitu. Ini sama kayak Mazmur tadi, sama persis. Nah, jadi nanti kamu perhatikan lagi. Jadi metode yang digunakan kamu observasi kan? Iya, Ibu. Oke. Observasi berarti nanti observasi sumber datanya baru data primer atau data sekunder. Di dalam observasi itu kamu di observasi kamu mendapatkan data apa gitu. Kayak gitu. Jadi lebih jelas. Kalau gini kan ini sumber datanya saja, tapi
metode yang ditanya di sini adalah metode pengumpulan datanya. Berarti metode pengumpulan data itu observasi, wawancara, studi literatur, seperti itu. Studi literatur karena di bab 2 untuk landasan teori kamu ambil dari jurnal-jurnal atau dari buku kan untuk Iya, Ibu. landasan teori tentang penelitian kamu, seperti itu. Jadi nanti ini diperbaiki lagi ya. Siap, Bu. Nah, kemudian ini metode pengujian. Metode pengujian di sini kamu menggunakan black box kan? Iya, Bu. Nah, tapi di sini ini bukan lagi teori tentang black box-nya, tapi lebih ke apa yang nanti kamu kerjakan untuk pengujian dengan black box itu. Misalnya kamu buat skenario-nya, apa saja sih fitur-fitur yang akan kamu uji dalam uji dengan metode black box-nya, seperti itu. Ya, Iya, Ibu. karena ini sudah di bab 3, bukan lagi di bab 2. Kalau di bab 2 kita bisa buat teorinya, tapi kalau sudah bab 3 berarti apa sih yang kamu kerjakan di situ. Seperti itu. Ya, jadi nanti dibuat skenario pengujiannya seperti apa. Apa saja yang diuji. Siap, Bu. Oke. Nah, kemudian kriteria. Di sini ada berapa kriteria yang kamu gunakan? 8, Ibu. 8 kriteria. Iya. Apakah sudah kamu sudah menghitung manual? Iya, sudah, Ibu. Pakai berapa sampel? Pakai 5 sampel. 5 sampel. Sebentar. Ini ya, 5 sampelnya ya. Iya, Ibu. Mutia, Delvina, Calvin, sama Calvin, Ray ya. Oke. Hasilnya gimana? Siapa yang nilainya paling tinggi? Ibu Motiah. Ibu Oh ini ya, Motia 0,94 ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, kita masuk di diagram konteks. Nah, Iya. di sini Ibu lihat tadi kan login sudah di ini sama penguji 1, Ibu nggak ini lagi. Nah, untuk kriterianya, apakah kriteria itu nggak di-input? Nggak, karena kriterianya langsung dikasih masuk dalam codingnya, Ibu. Wah, kalau misalnya ini kan aplikasinya mau dipakai kan? Iya. Nah, kalau misalnya tahun-tahun berikutnya kriterianya ada yang berubah, terus kamu harus mereka dari PDAM apakah mereka harus menelpon bagian programmernya untuk merubah lagi kriteria seperti itu? Tidak, Ibu. Nah, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau Ibu, saran dari Ibu, kriteria ini harus di-input karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin dari hasil olah dengan kriteria yang apa namanya, yang lama mungkin ada kekurangan atau apa, sehingga dari pihak SDM lagi membuat kriteria yang baru kan kita nggak tahu toh ke depannya. Jadi saran dari Ibu sebaiknya kriterianya itu bisa di-input gitu. Iya, Ibu, itu kekurangan dari sistem saya yang nanti bisa dikembangkan. Oh gitu, baik. Iya, Tapi Ibu. saran dari Ibu sebaiknya begitu. Ada Siap, untuk Ibu. penginputan kriterianya gitu. Ya. Baik, Ibu. Iya. Nah, kemudian ini untuk perancangan menunya, ini di sini kamu nggak jelaskan. Kayak misalnya ini halaman login, ya. Halaman login ini ada apa saja? Misalnya ada email, ada password, kemudian ada tombol
login. Kemudian ada Forget tombol the buat password. forget password. Nah, seperti itu. Kamu harus jelaskan tentang gambar itu. Siap, Gitu. Ibu. Nggak hanya polos kayak gini, kayak halaman menu login dapat dilihat pada gambar 4.6, tapi nggak ada penjelasannya. Gitu. Ada apa saja sih di dalam gambar ini? Yang kamu rancang untuk menu login ini ada apa saja gitu. Itu Iya. harus dijelaskan per gambarnya ya, karena Ibu lihat sampai bawah juga sama. Ya. Siap, Ibu. Nah, ini kamu lihat nih. Ini karena spasi kamu nih, makanya dia lebih ke kanan. Kamu perhatikan lagi ya. Iya, Untuk Ibu, siap. spasinya. Nah, kemudian ini hasil uji. Iya, Ibu. Hasil uji di sini belum ada hasil uji dengan cara manual yang tadi. Yang tadi di bab 3 kan kamu ada perhitungan manual kan? Iya. Dengan 5 sampel Ibu Murtia ya? Oh, iya, Yang ranking pertama. Nah, itu kamu harus masukkan di sini di hasil uji bahwa kamu menguji dengan 5 sampel, hasilnya adalah 0, berapa tadi ya? 9 berapa ya? 0,94. Nah, dengan nama Ibu Murtia kan, jadi Iya. ranking pertama. Nah, itu kamu harus jelaskan di sini di hasil uji. Siap, Ibu. Kemudian hasil pengujiannya, apakah sistem yang kamu uji berdasarkan dengan metode black box itu, apakah semua fiturnya berjalan dengan baik atau tidak, valid atau tidak. Nah, itu kamu harus jelaskan di hasil uji. Hasil uji, siap. Nah, kemudian di sini di perbandingan ini bukan persamaannya, tapi perbandingan perbedaan antara punya kamu dengan penelitian sebelumnya, bukan persamaannya, tapi perbedaan antara penelitian kamu dan penelitian sebelumnya, seperti itu. Ya, Iya, Ibu, nanti siap. kamu perbaiki lagi. Kemudian ini kesimpulannya juga harus ada dari hasil manualnya. Iya, Ibu, siap. Hasil pengujian manual tuh hasil penelitian kamu seperti apa. Nah, itu kamu harus jelaskan di sini. Iya. Gitu. Kemudian yang tadi kamu bilang bahwa ditemukan bahwa kriteria juga tidak diinput kan maksudnya tidak langsung diinput tapi sudah langsung langsung sudah paten gitu kan. Nah, itu kamu harus di kesimpulan sini, kamu harus jelaskan di kesimpulan juga gitu bahwa ada kekurangan dari penelitian kamu bahwa untuk kriteria fiturnya itu nggak bisa di-input, tapi sudah paten langsung dari aplikasinya seperti itu. Nanti baru di sarannya, baru kamu kasih saran bahwa untuk pengembangan ke depannya diharapkan dari ini kriteria bisa dapat di-input langsung seperti itu. Siap, Ibu. Nah, tapi harus ada di kesimpulan dulu, baru dari kekurangan itu, karena kan kalau penelitian itu nggak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau kan. Nah, nggak apa-apa, nanti di kesimpulannya tinggal kamu kasih tahu bahwa untuk aplikasi kamu ada kekurangannya di sini, nanti di saran baru kamu kasih tahu untuk pengembangan ke depannya seperti apa. Gitu. Nah, ini juga nih tampilan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan teladan dapat diperbaiki dan ditambahkan fungsi-fungsi lainnya. Nah, fungsi-fungsinya itu apa? Fungsi apa saja? Nah, itu harus jelas. Kalau kamu kasih saran ke orang, harus ada manfaatnya. Fungsi-fungsi apa saja harus jelas, gitu kan. Oke, Hilda, nanti diperbaiki lagi. Iya, Ibu. Oke, dari saya sekian dulu. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima Sama-sama. kasih. Saya persilakan untuk langsung saja. Sudah dicatat ya penguji ketiga Pak Elvis. Iya, Bapak. Awan. Oke, baik Pak Rahmat. Dipersilakan memberikan satu kritik selama 20 menit. Dipersilakan.
Hilda bisa dengar suaranya Bapak? Bisa Bapak. Oke, baik. Saya izin share dulu. Iya. Bisa kelihatan ya? Iya Bapak bisa. Oke, baik. Ada beberapa saran yang perlu diperbaiki. Pada dasarnya tadi sudah dikoreksi sama penguji 1 dan penguji 2. Mungkin ada sedikit yang terlewat. Nah, ini yang judulnya ini dibikin bentuk piramida terbalik ya. Bapak sudah kasih komen di sini, nanti tinggal Iya dilihat Bapak saja. siap. Ya. Kemudian Kemudian di bagian abstrak, nah ini sudah saya berikan komen juga, abstrak itu ditambahkan apa metode pengujiannya, kemudian hasil pengujiannya seperti apa, kemudian ringkasan dari hasil sistemnya, antara itu perbandingannya ya antara perhitungan manual dengan perhitungan by sistemmu juga itu nanti dimuat di abstrak. Kemudian model pengembangan sistemnya ya, seperti yang kamu bilang tadi pakai metode waterfall ya. Nah itu disampaikan di abstrak. Nah kemudian ini kan apa ini kata kunci ya, bukan kalimat kunci. Jadi ini diganti ya, tadi sudah di review juga. Iya. Gitu ya. Okay. Iya Bapak siap. Kemudian di jauh nih. Nah, ini Bapak mau tanya di sini. Ini kan kamu bilang di sini nih, oleh sebab itu sangat baik bagi suatu perusahaan memilih karyawan terbaik atau teladan dan diberi penghargaan agar dapat meningkatkan kualitas. Nah, ada enggak data atau faktanya bahwa setelah karyawan diberikan penghargaan, lalu dia meningkatkan kualitasnya dia? Tidak Bapak. Atau hanya pendapat kamu saja? Iya Pak. Hanya pendapat saja? Nah itu Iya. karena kamu kan sudah penelitian di sana, jadi maksudnya kita harapkan sesuatu yang real yang kamu sampaikan di sini, bukan berdasarkan apa yang kamu pikirkan gitu. Oke ya? Bapak. Iya. Nah, kemudian ini nih maksudnya apa nih ya? Meningkatkan kualitas karyawan dalam perusahaan tersebut web. Maksudnya ini apa nih? Apa yang kamu mau sampaikan di situ? Yang saya beri tanda kuning aja nih. Iya Bapak itu. Maksudnya apa itu? Kayaknya saya salah tulis Bapak, maaf. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Yang mau disampaikan apa sebenarnya yang salah tulis? Kayaknya itu kata yang harus dihapus Bapak, tapi terketik di situ. Kata yang harus dihapus. Yang mana yang mau dihapus? Yang web Tersebut web. Tersebut web. Meningkatkan kualitas karyawan dalam perusahaan begitu ya? Iya, seharusnya titik. Maaf Bapak. Oke. Nah, tapi yang tadi yang Bapak tanyakan di atas ini yang meningkatkan kualitas itu dicari datanya lagi ya, supaya maksudnya bukan berdasarkan kayak asumsi aja begitu ya? Siap Bapak. Oke ya. Nah, kemudian ini saat ini mungkin baru 17 karyawan, maksudnya dicari kata kalimat-kalimat yang mungkin lebih ini ya, baku ya. Iya Bapak. Saat ini semua baru mungkin kayak cari ya kata-kata ini akan. Nah, ini kemudian ini akan menggunakan suatu metode. Nah, ini kan penelitian yang kamu sudah lakukan. Jadi jangan pakai kata akan, yang nantinya dan sebagainya itu ya, begitu ya? Iya, siap Bapak. Tujuan penelitiannya. Nah, ini kriterianya ini siapa yang tentuin? Siapa yang tentukan? Kriterianya dapat dari kantor Bapak. Dari kantor sana ya? Iya. Oh, memang mereka bilang itu syaratnya? Iya, memang dikasih dari sana kriterianya. Oke. Ini saya kasih komen di sini. Saya pikir ini maksudnya masa kerjanya dia tidak nilai ya? Tidak Bapak, dari kriterianya. Oh, begitu. Kamu waktu penelitian ada diskusi tidak? Maksudnya mana yang kira-kira bisa dimasukkan, mana yang tidak? Atau langsung mereka bilang ini harus itu yang diikuti? Iya, ini kriteria yang dipakai untuk pemilihan karyawan teladannya.
Kemudian yang 17, kan karyawannya ada 17 orang ya? Iya, Itu karyawannya departemennya kan beda-beda toh? iya. Maksudnya bagiannya, bagian Oh, ya, bagian tempat dia bekerja. Misalnya ada yang di bagian lapangan, ada front Iya. office, ada back office, kan begitu kan? Iya. Apa bisa dinilai sama begitu? Iya, dalam satu kantor Maksudnya itu orang yang pergi di lapangan, misalnya kan dari salah satu misalnya kecepatan misalnya. Kecepatan orang bekerja di front office, back office, sama di lapangan itu apakah bisa sama begitu acuannya? Iya, di dalam nanti yang di bagian kedisiplinan kan Bapak? Di bagian kedisiplinan, Ya, di bagian yang ini kecepatan misalnya nih, misalnya ini Oh, salah iya. satu contoh. Ini kan kriterianya kan ada kecepatan dan keterampilan. Nah, maksud saya begini, apakah sama cara menilai orang yang kecepatan bekerja di lapangan dengan di back office dengan di front office begitu? Apakah sama gitu? Iya, nanti di dalam kecepatan kerja dan keterampilan itu ada 5 poin lagi Bapak. Jadi nanti dilihat dia punya kecepatan kerja tuh di bagian poin pertama tuh seperti begini, poin kedua seperti Iya, begini. misalnya katakanlah paling cepat 5 dapat 5 poin, lambat atau tidak sama sekali dapat Tidak. 1, misalnya begitu kan? Iya Bapak. Nah, maksud saya begini, bagaimana acuanmu? Misalnya nih sama-sama dianggap cepat, misalnya sama-sama dianggap cepat. Nah, apakah sama dianggap cepat di bagian di dalam front office atau back office, ya seperti itu, dengan orang yang kerja di lapangan kayak begitu? Bagaimana cara menentukannya? Apa ya istilahnya? Bagaimana cara mengukur dia bilang itu cepat gitu? Sampai dia dapat poin 5. Oh, kalau acuannya mereka kalau yang seperti yang Bapak maksud tuh mereka yang menilai begitu Bapak, internal dari mereka. Oh, langsung mereka yang tentuin nilainya begitu ya? Iya Bapak. Oh gitu. Berarti ini masing-masing punya atasan yang menilai atau bagaimana? Iya. Iya Bapak. Oh, gitu. Oke, lanjut. Ini apa ini? Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan yang, oh ini, katanya anu nih, tipe ini. Perbedaan yang membedakan. Oh, siap Bapak. Oke, kemudian, oh ini ya, penulisan citasinya ya, karena pakai IEEE. Iya Pak. Diganti. Nah ini tadi sudah ini Pak J, ini nanti ke sana pakai titik-titik ya, baru persamaan. Jadi dari sini juga di bawah ini adalah misalnya menggunakan dapat dilihat pada persamaan 1 misalnya. Nah, jadi di sini titik-titik baru ada persamaan 1. Nanti di atasnya itu kan ada itu di daftar isi, kan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, nanti ada daftar persamaan juga. Jadi ada persamaan 1, 2 dan seterusnya. Iya Pak. Ini juga dimasukkan satu titik-titik, misalnya persamaan 2 dan seterusnya ya. Iya. Dan di bagian nah ini kan apa nih, untuk penelitian ini nah ini kan datanya kan ada cuma 17 orang ya. Iya. Kalau menurut Bapak itu kan sebenarnya datanya itu sangat sedikit. Nah, ditambah lagi kamu cuma ngambil sampel 5 itu sampai mengecilkan sekali kau punya penelitian. Jadi sarannya Bapak, itu yang 17 orang itu dimasukkan saja semuanya. Nah, karena kalau misalnya datanya kan kamu ngomong nih cuma 17 orang, baru dipotong lagi tinggal ngambil 5 saja, lebih sedikit, lebih kecil lagi, lebih tambah mengecil lagi. Walaupun kamu di sini mengatakan ngambil sampel, tapi alangkah baiknya kan kalau misalnya kita datanya itu banyak kayak begitu toh. Nah, jadi kalau bisa jangan cuma ngambil 5 ini, sarannya Bapak sih.
supaya ya lebih real lah, dan juga usahakan kamu pakai data real, misalnya benar-benar yang kamu ambil dari sana nama-nama karyawannya dimasukin, supaya ya tidak rugi juga pergi ke sana untuk penelitian di sana, tapi kamu misalnya pakai data dummy kayak begitu kan. Nah, jadi 17 orang itu dimasukkan ya. Bisa toh? Oh iya Bapak. Bisa toh tidak? Gimana? Ya Bapak, sambil 5 untuk pengujian sistemnya aja sih. Ya, maksudnya yang hitungannya itu, hitungannya nanti di bawah itu. Oh yang Hilda. Iya Bapak. Jadi 17 orang itu kamu masukkan di sistem kamu yang sudah jadi, kamu kasih masuk semua. Untuk perhitungannya, contoh Ya, perhitungannya kamu bisa 5, tapi yang 17 benar. orang itu kamu kasih masuk di sistem yang sudah kamu bangun, biar sistem itu yang menghitung semuanya. Oh ya siap Bapak. Jadi ya kalau untuk hitungannya pakai 5 tuh nggak apa-apa, tapi maksudnya siap, Pak. data realnya diinput ke sistem kan cuma 17 orang tuh, jadi tidak terlalu susah Iya. ya. Iya. Gitu. Oke ya. Iya Bapak. Nah ini belum ada nih alat pengumpulan datanya nih, di mana nih? Ada kan di bawah? Salah ya, salah poin ini ya. Ini instrumen dan alat pengumpulan data. Tidak ada ini ya. Itu ditambahin ya. Iya Bapak, siap. Alat-alat yang kamu pakai untuk pengumpulan data. Oh iya Bapak. Ini halaman-halamannya ini kayaknya kalau bukan di bagian bab, ini dia harus di pinggir, bagian bawah dan di pinggir kanan kalau saya tidak salah. Ini coba baca panduannya lagi. Bukan di tengah semua itu, kecuali yang di atasnya ada tulisan bab. Nah, itu bisa tulis halaman di tengah, ya toh? Oh iya siap Bapak. Nah, ini semua di tengah ini. Diganti aja. Hubungan kerjasama. Ini apa? Oh ya, ini saya sudah kasih komen tadi. Oke, ini ditambahin angka 0 di atasnya, ini kan diagram level 0 itu apa? Hilda? Ya Bapak. Iya Bapak. Ini di atasnya tambahin 0 ya. Ini juga. Ya Pak. Oke. Kemudian ini apa ini? Sistem sistem. Ujiannya memang cuma ada 5 ya? Dia punya form memang ada 5 halaman ya? 5 halaman saja? Iya Bapak. Ini 4, 6 ini. 1, 2, 3, 4. Ini ada salah ini. Oh iya Bapak, maaf. Kemudian, nah sekarang Bapak mau tanya, apa keunggulannya penelitianmu dibanding penelitian orang? Keunggulannya penelitian kamu dibanding penelitian sebelumnya, apa keunggulannya? Mana? Ini tidak ada di naskah, Bapak cuma tanya aja, maksudnya apa kelebihan penelitianmu dibanding penelitian orang lain? Tidak? Bisa dengar? Iya Bapak. Nah, apa itu? Gimana, pas? Gimana, Hilda? Kamu yang buat kok, bagaimana? Gimana, Hilda? Atau tidak ada keunggulannya dibanding yang lain? Kan sudah nulis nih perbedaannya apa perbandingannya. Nah, keunggulannya apa?
Gimana Hilda? Gimana? Kan kamu sudah berhasil buat ini sudah berhasil, sudah sampai pada tahap ujian hasil itu sudah berhasil. Bapak cuma tanya apa keunggulannya penelitianmu dibanding penelitian yang sebelumnya. As. Hilda bertanya, apa kelebihannya? Gimana? Lanjut ya. Pas itu ya. Oke, tambahkan kesimpulannya itu sudah. Oke, demikian Pak Rahmat. Saya kembalikan Pak. Pak, ini ada tanya. Oke, terima kasih. 3 penguji sudah melakukan tanya jawab kepada mahasiswa. Sudah dicatat ya. Iya. Tidak pertanyaan itu harus kamu pahami baik-baik. Terutama tadi pertanyaan Pak Elvis yang terakhir, kamu nggak ngejawab, kamu diam saja. Nah itu cuma saya kasih sedikit gambaran. Di dalam penelitian itu ada bisa dilihat keunggulan dan bisa juga meneliti itu untuk mencari keunggulan, tetapi bisa juga meneliti itu membandingkan dengan metode-metode lain, bukan hanya untuk mencari keunggulan juga. Tapi meneliti tujuannya bisa berdasarkan kondisi setempat seperti itu. Ada kondisi setempat yang memang tidak bisa terpenuhi oleh penelitian yang sebelumnya yang tidak bisa diterapkan di sana, sehingga kamu melakukan penelitian di tempat tersebut untuk bisa lebih mengoptimalkan kinerja yang ada sekarang, misalnya gitu. Walaupun penelitiannya itu mungkin tidak lebih unggul daripada penelitian sebelumnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi di sini pertanyaan tadi itu menuntut kamu untuk menjawab secara wawasan kamu melihat hasil yang kamu buat dengan yang dulu. Mungkin bisa saja, oh Pak, saya punya tidak lebih unggul dari yang sebelumnya, tetapi yang saya buat ini menyesuaikan dengan kondisi setempat yang memang penelitian yang ada sekarang itu tidak diterapkan di tempat saya, tempat yang saya teliti tidak ada gitu. Jadi saya perlu membuat lagi sesuatu yang memang ini cocok untuk ditempatan di sini, tetapi dia mungkin tidak lebih unggul dari yang sebelumnya. Itu tidak apa-apa, itu juga penelitian. Ya, jadi hati-hati dari pertanyaan ini. Penelitian itu mencari keunggulan dari satu penelitian, tapi penelitian itu bisa berdasarkan mencari kemaslahatan ya, kebaikan kepada tempat tersebut itu, walaupun tidak sebaik mungkin yang penelitian yang ada di luar negeri. Misalnya luar negeri kita banyak penelitian kita yang ada di sini tidak sebaik penelitian yang ada di luar negeri, tetapi terhadap kemaslahatan masyarakat dia lebih bermanfaat dibandingkan ada yang di luar negeri. Jadi itu mungkin buat mahasiswa yang lain. Jadi konsep dari meneliti itu bisa seperti itu, bukan hanya untuk mencari keunggulan. Tapi kamu harus bisa menjawab tadi, bisa menjelaskan. Makanya Pak Elvis tanya itu adalah suatu pertanyaan untuk melihat kamu punya wawasan terhadap konsep penelitian itu seperti apa. Ada yang memang untuk mencari keunggulan supaya lebih unggul, ada juga melihat kepada ketepatan terhadap kondisi daerah tertentu. Ya. Nah, maka sering lihat nonton ikut seminar-seminar, terutama seminarnya Prof. Ucok itu dia menyampaikan hal-hal tersebut tentang penelitian yang ada di Indonesia. Gak usah cari muluk-muluk mau lebih unggul daripada Amerika, kita kalah, dia bilang gitu. Tetapi carilah penelitian yang memang cocok untuk diterapkan di Indonesia begitu. Oke, saya langsung masuk ya. Jadi buat Hilda dipahami lagi, kita mahasiswa bimbingan saya juga yang lain yang ada di sini mungkin. Oke, saya masuk ke sesi demo ya. Jadi saya dipersilakan kalau ada pertanyaan dipersilakan lagi di sesi demo ini yang memang masih mungkin belum sempat ditanyakan karena waktu. Dipersilakan Hilda. Siapa? Sudah bisa dilihat gambarnya? Halo? Udah Hilda, lanjut. Kasih Bu.
Bisa lanjut. Ini saya, aduh. Oke, ini kita login pada halaman utama. Maaf sebentar ya. Oke, baik. Di sini halaman pertamanya kita isi emailnya dengan passwordnya, lalu kita bisa login. Oke, baik. Di sini menu adminnya yang diisi pertama yaitu yang di bagian divisi. Yang di bagian divisi ini sudah diisi, ada 5 divisi pada perusahaan. Ya, ini bagian data karyawannya. Bisa menambahkan karyawan, kita akan tulis di sini. Sekali. Ya, baik. Kita akan mengisi nick-nya, namanya, ini jenis kelaminnya, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan divisinya yang sudah kita isi tadi duluan. Lalu kita save back. Setelah di save back akan muncul di sini nama-namanya yang sudah diisi. Lalu kita beralih ke bagian penilaian. Nah, di bagian penilaian ini, jika kita mau memasukkan karyawan baru untuk dinilai, akan di add penilaian, lalu kita mengisi data-datanya agar bisa menghasilkan nilai. Seperti tahun 2021, namanya siapa yang sudah kita isi tadi di bagian data karyawan. K1-nya kedisiplinan. Kedisiplinan yang nilai pertama, dia selalu mentaati nilai yang paling atas, nilai kelima, nilai keempat, nilai ketiga, nilai kedua, dan nilai terakhir. Begitupun kriteria kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan save back.
Setelah di-save, nilai-nilainya akan langsung keluar di bagian sini. Kita bisa lihat. Tapi ini belum berurutan. Namanya belum berurutan. Dia akan tertampil berurutan peringkat ranking pertama di bagian sini. Ini langsung sudah berurutan dengan atas nama Ibu Motia binti Siri tahun 2021, nilainya yang paling tertinggi 0,94. Yang kedua Rain, Bapak Rain 2021, nilainya 0,9. Gitu pun selanjutnya. Dan kita akan masuk pada menu pimpinan. Pimpinan, saya contoh pakai nama saya. Di sini pimpinan hanya bisa melihat hasil keputusan karyawan teladannya siapa dengan data karyawan saja. Hanya seperti itu. Seperti begini. Pimpinan hanya menerima dari sistem info karyawan teladan dengan data karyawannya saja. Ya, seperti begitu Bapak, Bapak-Bapak Ibu. Apanya yang seperti begitu? Diperjelas dulu. Oke. Bapak James mau berenang itu, tangan segera gerak. Kalau saya oke Pak, tinggal tambah datanya saja itu kalau dari saya. Ya, nanti diperbanyak data untuk data ujinya di sistemnya ya, biar kelihatan variasi Ya Bapak. hasilnya gitu ta. Prosesnya bertepatan kan tidak, sehingga bisa terlihat bahwa sistem ini memang optimalisasinya itu terhadap penilaian-penilaian yang cukup dekat ya, yang dimana kalau perhitungan dengan biasa kan kadang-kadang membuat orang mungkin salah sedikit aja, beda sedikit aja bisa jadi pembulatannya sama kan, seperti itu ya. Dengan sistem ini kan bisa jadi lebih perbedaannya itu bisa lebih, walaupun kecil bisa terlihat gitu loh, sehingga secara rankingan juga menjadi lebih jelas gitu ya. Mungkin dari penguji 1 saya persilakan. Oke, saya oke. Ada yang mau sambal? Ini warung bakso nih, sudah ada sambal warung bakso. Kosong-kosong. Uji 2 Ibu Emi, persilakan. Saya nggak ada, Pak. Oke. Pak Elvis, oke juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah kita mengikuti ujian hasil atas nama Hidayawati pada ketiga penguji. Terima kasih sudah mau hadir, meluangkan waktu. Dengan demikian saya ucapkan alhamdulillah selesai hari ini. Sampai ketemu lagi di ujian tutup nanti ya, sesuai dengan arahan-arahan yang harus diperbaiki seperti itu. Oke, kalau gitu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Oke, Bapak. Terima selamat kasih Bu. sore. Iya, Ini masih sama-sama. bisa sehat kan minggu Terus. depan Pak Jim. Yo, Masih ada waktu untuk ujian hasil. kemarin saya tekan kontrak sampai sebelum tanggal 20. Oh ya sudah, saya akan 2 orang lagi. Sudah tinggal finalisasi saja. Oke, begitu. Thanks. Oke, kita ke sebelah. Kita ke room yang sebelah, Kak. Saya live ya, saya karena tidak Oke mengikuti. Pak, ya. Oke, Pak.